Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natania Kristabel dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 25. Halo, perkenalkan saya Stanislaus Yesua Given Herdian dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Halo, perkenalkan saya Bimbing Wasika dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 5. Kali ini kita akan mengambil tema kemajuan era digital di masa pandemi. Wah, menarik itu kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Guys, kalian sudah pada tahu belum jika pewartaan kerajaan Allah sekarang ini sudah mulai berkembang loh? Oh itu, aku juga sering lihat di sosial media maupun di internet. Mantap betul ya perkembangan teknologi ini. Gimana tuh, ceritakan dong tentang kerajaan Allah, soalnya belum pernah lihat. Begini, paham Yesus tentang kerajaan Allah lebih mirip dengan paham para rabi. Kerajaan Allah mulai merekah terutama dalam diri Yesus dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Untuk menyambut kerajaan Allah, orang harus bertobat dan percaya pada Injil. Yesus juga mewartakan kerajaan Allah di berbagai daerah dengan cara mewartakan Injil-Injil Tuhan dan memberikan mukjizat dan kesembuhan pada orang-orang di sana tanpa memandang kondisi ekonomi maupun sosial mereka. Sekarang kan banyak banget penyekatan sosial. Pernah dulu membaca di sosial media antara miskin dengan kaya. Penggolongan sosial ini juga adalah salah satu tugas besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat. Masalah sosial yang ada di masyarakat memang bisa saja disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Untuk mengatasi itu semua, perlu peningkatan kualitas penduduk, mobilitas geografis, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya itu semua, sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan sosial lagi. Sedikit memberi masukan. Dengan kita menjalankan aturan-aturan berupa saling menghormati perbedaan sosial di masyarakat yang ditegakkan, maka kita sudah termasuk mengamalkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau kita menaati aturan, otomatis hak-hak yang didapat tiap orang akan sama dan secara otomatis pula akan menciptakan keadilan. Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita akan bersatu dan sehati melawan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara melawan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Memang di masa pandemi ini, kita dilatih untuk selalu konsisten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prokes. Di saat seperti ini, memang benar pengendalian sosial sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Pengendalian sosial berarti sebuah proses yang dimiliki atau digunakan oleh seorang maupun sebuah kelompok dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, dan untuk menanamkan nilai, norma di lingkungan masyarakat. Jika ada pengendalian sosial, ada yang menyimpang, maka kami akan diberikan nasihat. Contohnya pengendalian sosial preventif. Contoh kecilnya, jika ada seorang murid yang datang ke sekolah tidak menggunakan masker, maka guru akan menegur siswa tersebut sehingga siswa sadar dengan kesalahan yang diperbuat. Pengendalian sosial memiliki sifat yaitu preventif. Adalah usaha melakukan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Bisa dicontohkan dengan pemerintah memberikan kebijakan untuk menaati prokes. Jika tidak diberi kebijakan tersebut, maka masyarakat akan cepat terjerumus dan mengakibatkan melakukan pelanggaran. Represif adalah usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi untuk memulihkan situasi semula. Contohnya, ada WNI yang nekat berpergian ke luar negeri, sehingga mengakibatkan tersebarnya rantai COVID-19. Maka pemerintah dengan sigap memberikan aturan-aturan dengan tujuan agar situasi bisa pulih seperti dahulu. Oh begitu ya. Kok kita malah jadi saling debat sih, beradu argumen seperti materi di bahasa Indonesia? Ngomong-ngomong, kita bisa mewartakan Injil-Injil Tuhan lewat cara membuat sebuah benda agar lebih bermanfaat di kemudian hari maupun untuk diri sendiri atau orang lain yang membutuhkan. Kira-kira apa ya? Mungkin membuat celengan karena sesuai dengan kondisi di masa pandemi ini. Jadi orang-orang harus menghemat uang untuk kebutuhan diri sendiri.
Syukur-syukur diberikan untuk orang yang lebih membutuhkan. Betul juga ya, kita sama saja bisa mewartakan kabar baik bagi diri sendiri dan orang lain dengan uang yang kita masukkan ke celengan itu. Oh iya, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus memiliki peluang usaha untuk menambah pemasukan uang jajan kita. Dengan cara contohnya membuat kerajinan, seperti kerajinan artefak. Apa sih itu budaya artefak, guys? Budaya artefak itu budaya yang mengacu pada hasil karya yang berwujud benda. Berarti budaya non-artefak adalah budaya yang mengacu pada hasil karya yang tak berwujud. Contohnya tarian dan musik. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus memahami nilai pasar dan fungsi produk terlebih dahulu. Lalu, kita harus mencari produk apa yang memiliki nilai jual dan fungsi yang tinggi. Mungkin misalnya kita membuat kerajinan celengan dari tanah liat. Celengan memiliki nilai jual yang tinggi karena orang-orang di masa pandemi ini banyak yang menyisihkan uangnya dan dimasukkan untuk kebutuhan yang mendadak atau penting. Cara pemasarannya. Dengan membuat kerajinan ini, kita dapat memasarkan di online shop agar orang lain dapat melihat produk kita. Proses pembuatannya juga cukup mudah. Kita nanti membeli cetakan celengan yang memiliki banyak macam bentuk. Oke, bagus juga ide-ide kalian guys. Guys, BTW, tadi aku disuruh mengerjakan soal himpunan penyelesaian menggunakan rumus ABC. Ada yang bisa bantu nggak? Ini soalnya buat besok. Oh, soal itu pernah dibahas di kelasku. Tentukan akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran sebagai berikut. Dengan demikian, bilangan yang dimaksud adalah 1/3 atau 4. Oh, begitu ya. Makasih. Iya, kalian pada suka lihat berita di internet gitu nggak sih? Kalau aku sih nggak terlalu suka. Soalnya, kadang berita suka dilebih-lebihkan sama penulis blognya. Bener tuh. Kadang berita yang mau disampaikan malah nggak sesuai sama headline-nya. Ya sih, bener juga. Kalian pernah nggak sih baca berita tentang kecelakaan mobil yang nabrak pembatas jalan itu? Yang di tol itu ya, pernah baca aku. Itu ngeri banget sih, mobilnya sampai ringsek gitu. Emang kayak gimana sih kejadiannya? Jadi, mobilnya itu jalan dengan kecepatan tinggi. Gitu akhirnya gak tahu kenapa tiba-tiba banting setir terus nabrak pembatas jalan gitu. Ih, ngeri banget. Terus gimana sama penumpangnya? Untungnya sih mereka pakai seatbelt. Jadi cuma luka kecil aja. Untung ya mereka pakai seatbelt. Kalau nggak tahu deh gimana jadinya. Iya, makanya itu kalau kita naik kendaraan wajib pakai seatbelt. Biar kalau sewaktu-waktu ada kejadian kayak gini kita nggak kenapa-napa. Bener banget tuh, Bem. Oh iya, ternyata kejadian ini itu ada hubungannya sama hukum Newton loh. Tepatnya hukum Newton 1. Beneran? Gimana ceritanya? Kejadian ini ada hubungannya sama hukum 1 Newton. Iya tuh, gimana ceritanya? Jadi gini, saat kejadian itu, badan penumpang yang seharusnya terdorong ke depan ditahan sama seatbelt sehingga penumpang tersebut bisa mempertahankan keadaannya. Nah, dari peristiwa itu terjadi penerapan hukum 1 Newton yang disebut kelembapan atau sifat mempertahankan keadaan. Wah, bisa gitu ya? Keren-keren. Iya, keren banget. Gak nyangka kalau ilmu fisika itu ada hubungannya sama kejadian kayak gini. Iya ya, kalian tahu nggak sih apa itu jamur atau cendawan? Oh itu, aku jelasin ya Nat. Jadi, jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Kemudian, jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Dengar-dengar sih reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif, ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Benar gak sih Yos? Iya, bener banget Pem.
Setelah itu, menyimpannya dalam bentuk glikogen, jamur merupakan konsumen. Maka dari itu, jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Tapi, aku masih bingung sama cara hidup jamur nih. Cara hidup jamur adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dari organisme lain, juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Oh, gitu ya, Nat. Nah, iya gitu, Bem. Kemudian, simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikorizа, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada lichen. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Oh iya, aku dengar-dengar jamur juga punya manfaat di bidang kedokteran. Tapi apa ya? Aku kok lupa. Oh iya, bener banget tuh. Jadi, di bidang kedokteran, jamur bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik penisilin atau Penicillium notatum. Gak cuma di bidang kedokteran doang, Yos. Ada juga di bidang pertanian, seperti jamur saprofit, membantu mengurangi sisa tumbuhan sehingga menyuburkan tanah. Wah, ternyata jamur juga memiliki manfaat yang banyak ya, guys. Iya dong. Oh iya, habis ini aku pergi dulu ya. Soalnya mendadak ada acara nih. Sebelum aku pergi, boleh nggak aku bacain hasil karya puisiku? Emang kayak gimana puisinya? Nih, dengerin ya. Rindu sekolah. Kupandang jendela kamarku. Ada sinar yang terang. Pertanda hari sudah siang. Layar digital yang menemani hari-hariku. Bosan mulai kurasakan. Ku rindu berkumpul dengan teman. Canda tawa mereka ku rindukan. Doaku saat ini cepat pulih dan dapat berkumpul lagi tanpa batasan dan jarak yang memisahkan. Wih, keren Yos. banget, Yos. Itu kamu sendiri yang buat apa dibuatin kakak kamu? Aku sendirilah, Nat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.